Di bawah cahaya bulan setengah yang tergantung di langit malam penuh bintang, di taman yang dikelilingi mawar, sebuah lilin kecil menyala di atas meja. Gadis berambut pirang itu duduk di sana dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Suara tuangan teh, dentingan cangkir, dan napas pelan menjadi satu-satunya suara di sekitar mereka, sebuah pesta teh malam yang tenang bagi semua orang. Kecuali bagi dirinya. Yurusia sama, tolong berhenti membuat cangkir berbunyi. Seru Milain, gadis berambut perak, sambil berdiri dari kursinya. Tapi gelap, jawab Yurusia tenang. Penglihatannya di malam hari tidak jauh berbeda dari manusia biasa. Meski matanya tidak lelah, tidak memburuk, dan bisa melihat sihir atau huruf dari kejauhan, kemampuan melihat dalam gelap bukan bagian dari kekuatan iblisnya. Ia bahkan merasa khawatir dengan mata kering akhir-akhir ini. Saat meletakkan cangkir, ia tanpa sengaja menjatuhkan piring karena gelap, tapi Might Iblis Tina menangkapnya dengan cepat dan menaruhnya kembali seperti tak terjadi apa-apa. Tidak sopan sekali, apa kau benar bangsawan? Apa kau benar iblis? Meski gadis secantik itu bilang begitu. Milain tampak sangat serius, masih terikat pada gambaran ideal tentang bagaimana bangsawan dan iblis seharusnya berperilaku. Sejak malam itu, Yurusia dan Milain rutin mengadakan pesta teh di bawah sinar bulan, khusus untuk para makhluk non-manusia yang hidup di kerajaan suci. Milain tetap membawa beberapa pelayan vampirnya, sementara Yurusia hadir dengan para pengikut iblisnya yang nyaris tak terlihat di dalam kegelapan. Kau tampak murung. Harusnya kau makan lebih banyak mineral. Mau wakame rumput laut? Tidak, terima kasih. Yurusia pun mengangguk lesu. Ia sendiri tidak ingin memakannya, hanya ingin menghabiskan stok rumput laut kering yang terlalu banyak. Milain mengeluh pelan. Yurusia sama mengirim 1 gerobak penuh rumput laut itu, perutku sampai kembung setelah makan. Rasanya mengerikan. Para pengikut di belakang Yurusia ikut menahan tawa, sementara Fanny hampir tertawa terbahak tapi menutupinya dengan topeng Harley Quinn. Selain itu, sebaik apapun tehnya, ucap Milain dengan nada jengkel. Yah, itu benar juga, jawab Yurusia ringan. Milain akhirnya duduk kembali. Ia tahu, baik iblis maupun vampir tidak merasakan nikmatnya makanan manusia. Ngomong-ngomong, Milain, coba ini. Milain mundur sedikit curiga. Apa itu? Tidak perlu takut. Noah. Baik, jawab sang butler iblis, Noah. Ia menaruh secangkir teh baru di depan Milain. Ini, hanya teh biasa. Tanya Milain curiga. Noah mengeluarkan sesuatu seperti kabut putih, memerasnya, dan meneteskan beberapa butir cairan ke dalam teh. Silakan coba, Milain sama. Milain menatap curiga, namun pada akhirnya, dengan senyum sopan yang terpaksa, ia menyesap teh itu. Matanya langsung melebar. Refleksi wajah Yurusia tampak di mata ungu itu. Bagaimana rasanya, Milain? Itulah rasa dari jiwa berkualitas tinggi. Dengan bantuan 4 pengikutnya, Yurusia akhirnya bisa memperbaiki kebiasaan makannya. Mereka menghilangkan rasa dan kenangan dari jiwa-jiwa itu dengan cara mencampurkannya, dan berkat kemampuan unleasing milik Noah, rasa itu menjadi sempurna. Jiwa? Ini benar-benar jiwa. Gumam Milain, terkejut. Ia segera meneguknya lagi, melupakan sikap anggun seorang bangsawan. Apa kau punya lagi? Yurusia tersenyum kecil. Maaf, Milain. Untuk saat ini, aku tak bisa begitu saja memberikan jiwa dengan karma sedalam ini, seorang pendeta pengkhianat berumur 40 tahun. Ia menceritakan bagaimana pria itu dulu kehilangan adiknya karena kemiskinan, lalu menaruh dendam pada gereja dan menyeret banyak orang dalam balas dendamnya. Saat Fanny berjalan-jalan malam, dia menemukan hadiah ini dan mengambil sedikit bagian, tambah Yurusia. Fanny tersenyum bangga ketika kepalanya dielus.
Milain menatap lesu. Begitu ya. Yah, malam ini aku ingin kau ikut berjalan bersamaku, Milain, lanjut Eurusia. Malam itu, pesta teh juga menjadi awal dari sesuatu yang baru. Eurusia hendak mengajarkan para vampir cara merasakan rasa jiwa dan meminta Milain serta pengikutnya untuk mengelola sebagian komunitas bawah tanah di kerajaan suci. Ia tersenyum lembut namun berbahaya, menggenggam tangan Milain sambil membuka sayapnya. Setelah ini, kami akan mengajarkanmu bagaimana membedakan kenikmatan dari jiwa. Meskipun kini tinggal di ibu kota demi sekolah, kehidupan Eurusia tidak banyak berubah. Ia masih mendapat pelajaran membaca dari Sally dan etika dari Betty. Waktu bermain bersama mereka pun bertambah. Namun, masalah muncul di Akademi Sihir. Rumor-rumor seputar kejadian cahaya malaikat di upacara penerimaan murid baru menyebar luas. Ia pernah berandai-andai masuk sekolah, berteman dengan beberapa murid, saling membantu belajar, makan bersama, lalu terlibat dalam kisah manis dengan ketua OSIS yang tampan. Namun kenyataan jauh berbeda. Di kantin akademi yang megah, ratusan murid bangsawan sedang ribut hingga tiba-tiba semuanya hening seketika. Itu karena Eurusia muncul. Katsun, suara langkahnya menggema. Seorang gadis rakyat jelata yang gugup menjatuhkan sendoknya, dan benda itu bergulir hingga berhenti di depan kaki Eurusia. Wajah gadis itu dan teman-temannya langsung memucat. Nia tersenyum tipis, sementara Tina menatap dingin dan berbisik, rayap. Eurusia menatap mereka. Tidak bagus. Ia sadar, ini salahnya. Meskipun status di sekolah seharusnya sama, tidak ada yang berani mendekatinya, seorang putri kerajaan, pewaris rumah bangsawan besar, wajah diplomasi negara suci, pemegang kekuatan suci, dan pada saat yang sama, sosok yang ditakuti gereja. Ia memikirkan 3 pilihan. Pertama, mengabaikan gadis itu. Kedua, mengambil sendok dan mengembalikannya. Ketiga, menghapus semua saksi. Pilihan pertama paling aman. Maka ia berjalan lewat dengan tenang, berusaha tampak seperti putri bangsawan yang dingin. Namun tiba-tiba, Nia melepaskan sedikit energi iblis. Refleks, Eurusia memukul kepala Nia dengan sisi tangannya. Daf. Suara hantaman membuat seluruh kantin kembali sunyi. Gelombang udara bergetar, namun Eurusia tetap tenang. Nia, yang tangguh, hanya mengusap belakang kepalanya dengan wajah cemberut. Maaf atas keributan ini, kata Eurusia datar, lalu melangkah cepat keluar sebelum siapapun sempat bereaksi. Dan hari-hari sekolahnya pun berlanjut seperti itu. Ia hanya bisa berharap tidak akan memasuki rute mencurigakan berikutnya. Bulan separuh menggantung di langit malam berbintang di atas Akademi Sihir Kerajaan. Di ruang salon khusus siswa elit, tempat yang bahkan guru biasa tak bisa memasukinya tanpa izin, Eurusia duduk dengan tenang. Salon itu hanya terbuka bagi mereka yang terhubung langsung dengan keluarga kerajaan, bangsawan tinggi, atau keluarga dengan status markis ke atas. Betty dari keluarga markis diizinkan masuk, sementara Sally dari keluarga Earl Oralein hanya nyaris memenuhi syarat. Euro sama, bilang Aan. Karena tak bisa menggunakan kafetaria umum akibat berbagai alasan, Eurusia kini makan di salon, dengan makanan yang dikirim khusus ke sana. Sebenarnya, dia dan 4 pengikut iblisnya tidak perlu makan sama sekali, namun karena Sally dan Betty khawatir, keduanya datang menemaninya. Hari ini, Eurusia makan bersama Sally. Euro memang luar biasa. Semua orang tahu betapa lembutnya dirimu. Lembut. Entah bagian mana yang Sally maksud, tapi saat gadis itu menyuapkan cangkang lobster ke arah mulutnya, Eurusia hanya bisa memandang tanpa tahu harus berbuat apa. Meski begitu,
Makan siang bersama 3 gadis berseragam sama ini adalah pemandangan yang selama ini hanya bisa dia bayangkan dalam mimpinya. Seragam 2 potong berwarna biru nila dengan pita besar di dada itu sedikit di atas lutut, menampakkan betis mereka. Sally tampak santai seperti biasa, namun Betty gelisah dan gugup. "Sepertinya kalian bertiga akrab, ya?" Suara lembut itu datang dari seorang pemuda berambut keemasan, Timothy, 17 tahun, cucu pertama keluarga kerajaan, dikenal luas sebagai Prince Sama. "Timothy sama, mau minum teh juga?" tanya Betty gugup. Dengan sikap lembut, Timothy mendekati meja mereka. Bias cahaya lembut mengelilinginya seperti kabut halus. "Boleh aku bergabung?" "Tentu saja," jawab Sally sambil menyiapkan teh. "Atas kebaikan Yurusia sama, saya bisa menyajikan ini," katanya lembut. "Terima kasih, tehnya lezat," kata Timothy. "Ahaha, makanya kami semua menyayangimu, Yurusia," ujarnya dengan tawa lembut. Yurusia tersenyum kaku. Dia masih sama lembutnya, tapi terlalu polos untuk dunia ini. Kemudian Timothy berbicara dengan nada datar namun lembut, "Ketika aku datang ke ruang makan, rasanya semua orang di sana tampak kurang tegang, aneh, bukan?" Sally dan Betty membalas dengan senyum kaku, sementara Yurusia hanya membalas dengan senyum lembut tanpa menjawab. Timothy menatapnya dalam-dalam. "Orang-orang di istana sering membicarakanmu, Yurusia. Bukankah itu aneh?" "Ya, Timothy nih sama, itu memang aneh," jawab Yurusia dengan tenang. Meski tersenyum, dia tahu sesuatu. Timothy tidak datang ke sini tanpa alasan, pasti ada perintah dari istana. Dari luar ruangan, hawa Amaratina sempat terasa sesaat, namun Yurusia mengabaikannya. Hari-hari di akademi tidak selalu dihabiskan bersama para pengikutnya. Keempat pelayan iblisnya, Tina, Fanny, Nia, dan Noah, yang gagal melewati tes sihir suci, diwajibkan mengikuti sekolah sihir bersamanya. Namun dalam kelas sihir suci, hanya Yurusia yang hadir, sebab mereka tidak dapat menggunakan sihir suci. Hari itu, dia duduk sendirian di tengah ruang kelas berbentuk amfiteater, dengan bangku yang cukup untuk 4 orang di sekelilingnya. Para siswa sesekali mencuri pandang, berusaha melihat wajah sang putri suci yang terkenal sekaligus ditakuti. Guru sihir suci menjelaskan materi sambil sesekali meliriknya dengan air mata di mata, karena kemampuan Yurusia di luar nalar. Ia menggunakan kekuatan sihir iblis untuk menciptakan sihir suci tingkat tinggi, sesuatu yang mustahil dilakukan manusia biasa. Namun hari itu, kelasnya didatangi seseorang. "Yurusia, Zawa," suasana kelas bergemuruh. "Roderick nih sama," jawabnya dengan tenang. Anak laki-laki berumur 11 tahun itu, Rick, adik lelaki Timothy, berdiri di ambang pintu. Para gadis di kelas berbisik, kia-kia, terpikat oleh penampilan kakaknya yang bergaya oresama. Yurusia menahan tawa kecil. "Apa kau datang untuk sesuatu?" Rick menatapnya serius. "Kau, baik-baik saja. Untuk kakakmu sampai mengkhawatirkanmu begini, betapa bodohnya," jawab Yurusia datar sambil memalingkan wajah. Namun Rick tiba-tiba meraih lengannya dan memutarnya kembali. "Aku tidak bilang begitu." Sorot matanya tajam. "Dan jangan tiba-tiba menggenggam tanganku seperti itu. Itu karena, Yurusia itu bodoh." Yurusia terdiam, menatap adiknya yang berwajah merah karena emosi. "Ada apa, Rick? Sejak masuk sekolah, kau selalu sendirian." "Ah." Baru sekarang dia sadar. Rick khawatir karena dirinya dikucilkan akibat insiden di ruang makan beberapa waktu lalu. "Jadi, kau khawatir padaku karena itu?" "Tentu saja," jawab Rick cepat. Yurusia hanya bisa menunduk. "Aku baik-baik saja." Namun Rick menatapnya dengan ekspresi lembut bercampur marah, lalu menepuk pundaknya pelan.
Aku akan datang menjengukmu lagi. Mengerti? Katanya dengan nada ore sama. Yurusia terpaku. Wajahnya sedikit memanas. Rick tersenyum tipis, lalu dengan lembut menyeka air mata di ujung mata Yurusia sebelum kembali ke kelasnya. Begitu dia pergi, hawa membunuh dari arah Tina yang berjaga di luar terasa begitu pekat hingga udara di sekitarnya bergetar. Yurusia menghela napas panjang. Fuh. Rick, kalau saja kau tahu betapa tipisnya batas antara kekhawatiran dan bahaya nyawa barusan. Hari itu, pelajaran suci berakhir seperti biasa, dan hati Yurusia kembali tenggelam dalam campuran canggung antara kehidupan manusia dan dunia iblis. Yurusia akhirnya berusia 8 tahun. Apakah ada yang berubah? Mungkin hanya perasaannya saja, tapi bagi dirinya, perbedaan antara seorang gadis kecil dan nona muda terasa penting. Meski tubuhnya tumbuh seperti biasa, dia tetap penasaran bagaimana perkembangannya sebenarnya. Dia merayakan ulang tahunnya di ibu kota kerajaan, dengan pesta sederhana yang tidak dibagi menjadi beberapa acara seperti biasanya. Semuanya berlangsung normal, meski dia sebenarnya ingin menghindari pesta di istana. Namun dengan rumor-rumor yang beredar tentang Putri Adipati, mengadakan pesta hanya di villa keluarga di ibu kota jelas tidak memungkinkan. Yang membuat pesta itu berbeda hanyalah kehadiran Uskup Agung beserta rombongannya. Yurusia tidak tahu apakah orang itu datang untuk mendekatinya atau justru ingin menjaga jarak. Karena tak nyaman, dia memilih mengakhiri pestanya lebih cepat dari yang dijadwalkan. Beberapa hari kemudian, Yurusia menggunakan otoritasnya sebagai putri kerajaan untuk meninggalkan ibu kota. Bukan karena ingin bolos sekolah, melainkan karena ayahnya sedang sibuk menghadiri undangan diplomatik ke luar negeri, bertepatan dengan jadwal pernikahan dan pemakaman. Meski ayahnya khawatir, Yurusia merasa bahwa sebagai putri yang mewakili kerajaan suci, sudah sepatutnya dia mengambil peran tersebut. Dengan sedikit rayuan manja kepada kakek dan bujukan lembut dari pangkuan ayahnya, izin pun akhirnya diberikan. Tujuan perjalanannya adalah kerajaan Shiguresu, negeri tempat tinggal bibinya, untuk menghadiri pernikahan sepupu mudanya. Putri sama. Pasukan bayaran sudah mendekat. Lapor Sarah, wakil kapten pasukan pengawal yang baru. Tanpa sadar, Sarah sudah naik jabatan, karena memenangkan duel tinju. Yurusia hanya bisa menghela napas melihat betapa panas darahnya satu-satunya korps ksatria wanita di kerajaan itu. Profesi, petualang, tidak ada di dunia ini. Sebagai gantinya, ada perusahaan tentara bayaran yang melindungi bangsawan atau pedagang. Atas permintaan ayahnya, salah satu perusahaan bayaran terpercaya ikut mengawal rombongan Yurusia. Pasukan yang menyertainya berjumlah 65 orang, 15 ksatria wanita, 20 prajurit kerajaan, 8 juru masak dan pengurus, 18 tentara bayaran, dan 4 pelayan pribadinya. Jumlah yang menurut Yurusia terlalu banyak, bahkan untuk seorang utusan kerajaan. Di antara para pengurus, Vio ikut serta atas permintaan ibunya. Sementara Noa dan Tina masih dianggap terlalu muda, dan Bri serta Sarah sibuk berlatih gerakan mencolok untuk pamer di hadapan para ksatria Shiguresu. Saat menyambut perwakilan tentara bayaran, Yurusia membayangkan akan bertemu seorang paman bergaya dandi. Namun yang muncul justru pria besar berbulu lebat, benar-benar seperti beruang. Putri San, kami datang. Percayakan keselamatan perjalanan ini kepada kami. Aku titipkan pada Anda, Bear San. Dia terpeleset memanggil pria itu sesuai namanya, namun sang kapten tampak senang. Dan kemudian, Lucy, Noel, anak laki-laki berumur 10 tahun itu muncul. Noel, bocah yang 2 tahun lalu pernah membela Yurusia. Kini dia sedikit lebih tinggi, meski masih sama polosnya. Senangnya, akhirnya aku bisa bertemu lagi denganmu. Iya.
Noel mendekat seperti anak anjing, menggenggam tangan Yurusia dengan senyum cerah. Tepat ketika suasana itu mulai canggung. Gocin! Sebuah tinju besar mendarat di kepala Noel. Jangan tiba-tiba memegang tangan putri. Bentak Bearsan. Refleks, Yurusia mengulurkan tangan dan Tei. Duo. Bearsan dan Tina berlutut sambil memegangi kepala mereka. Yurusia tampak tenang, padahal kekuatan sihir di pukulan ke Bearsan 100 kali lipat lebih besar dari yang ditujukan ke Tina. Bearsan, Noel itu temanku, tolong maafkan dia. Namun keduanya tetap jongkok. Hingga akhirnya Bearsan bangkit dengan tawa keras. Sebagaimana mestinya. Sudah 10 tahun aku tak merasakan pukulan sebagus itu. Seperti yang diharapkan dari Sein sama. Ucapan itu menutup insiden begitu saja. Bearsan lalu memperkenalkan Noel sebagai anggota baru di perusahaannya, seorang pemula yang mereka harapkan akan berkembang besar. Yurusia menatap Noel dengan rasa penasaran. Noel, kenapa kau bergabung dengan pasukan bayaran? Aku ingin menjadi kuat. Noel menjawab dengan malu-malu, mencuri pandang ke arah Yurusia. Bearsan menepuk punggungnya keras. Begitulah semestinya seorang pria. Lindungi putri dengan baik. Ya. Noel tersipu, dan Yurusia tersenyum lembut. Ya ampun, dia tetap saja lucu, mungkin bisa kupekerjakan nanti. Perjalanan menuju Siguresu dimulai. Biasanya butuh 2 minggu, tapi karena harus menginap di penginapan setiap malam, mereka menempuhnya dalam 3 minggu. Semuanya berjalan damai hingga hari ke-10, saat seekor monster menyerang rombongan. Guboh! Itu Kudanil. Hati-hati! Seru Bearsan. Pasukan bayaran menyerang ke depan, sementara ksatria wanita melindungi Yurusia. Noel tidak bertarung di garis depan, melainkan memperkuat senjata rekan-rekannya dengan sihir pendukung, hasil pelatihan bersama Vio selama perjalanan. Pertarungan berlangsung singkat, dan monster itu berhasil diusir. Menurut Bearsan, hewan itu mungkin terusir dari hutan akibat ulah para elf yang menebangi pohon demi lahan pertanian. Rasnya berbeda dari yang kubayangkan, gumam Yurusia, kecewa. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, rombongan tiba dengan selamat di kerajaan Siguresu. Ini adalah pertama kalinya Yurusia menginjakkan kaki di negeri asing, dan meski perjalanan berjalan lancar, dia belum sempat banyak berbicara lagi dengan Noel. Kerajaan pertanian Siguresu memiliki populasi sekitar 2 juta jiwa yang tersebar di banyak desa. Negeri itu dipenuhi ladang luas, dan pusat-pusat kotanya tampak indah dan tertata. Rombongan Yurusia tiba di Siguresu lebih awal, namun saat mencapai kota, hari sudah terlalu larut untuk berkeliling. Putri Sama, kentang panggang ini lezat sekali. Tidak, sorghumnya sangat manis. Di sini ada asparagus putih segar yang baru dipanen. Para ksatria pengawal menikmati perjalanan itu seperti liburan. Di sepanjang jalan desa, kios-kios terbuka berjejer, dan para ksatria wanita bersemangat berbelanja. Para prajurit bayaran yang ikut mengawal hanya bisa melongo melihat tingkah santai mereka. Vio, pastikan mereka semua membuat laporan rinci tentang apa yang mereka makan, kata Yurusia, tersenyum kecil pada pelayan setianya yang mengangguk serius. Putri Yuru Sama benar-benar lembut, puji Vio. Tapi aku malah menambah pekerjaan mereka, loh. Sambil menatap hasil bumi Siguresu yang murah dan lezat, Yurusia berpikir bahwa sebagai putri Adipati Verusenia, mungkin ini bisa jadi bahan impor yang menguntungkan. Tampil mewakili Taterudo, Yurusia La Verusenia menyampaikan ucapan selamat untuk pernikahan Adipati Oslo. 3 hari setelah tiba di ibu kota Siguresu, upacara pernikahan Pangeran Oslo dengan Putri Markis Etia digelar di istana kerajaan. Upacara berlangsung sederhana, tapi penuh kehormatan.
Yurusia harus menjalani 3 kali sesi salam kenal resmi di hadapan tamu-tamu kerajaan lainnya, semuanya dengan orang yang sama, 3 kali berturut-turut. Yuru-chan, kerja bagus. Penampilanmu luar biasa, ucap sang ratu sambil memeluknya erat. Terima kasih banyak, Ratu Sama. Fufu, tidak perlu begitu kaku. Panggil saja aku, Bibi Sama. Ratu Camil, Bibi Yurusia, adalah wanita cantik berambut pirang mewah yang menikah ke keluarga kerajaan Shiguresu. Kini, Yurusia tenggelam di pelukan bibinya itu. Kalau begitu, aku akan memanggil begitu di luar acara resmi. Yuru-chan benar-benar anak yang bertanggung jawab, seperti ayahmu, Vol. Mendengar itu, Yurusia tersenyum bangga. Lalu ia bertanya dengan hati-hati. Bibi Sama, di mana kedua kakak perempuanku sekarang? Ekspresi Ratu Camil sedikit rumit sebelum menjawab. Kedua kakak Yurusia sedang menempuh pendidikan di Shiguresu, tapi rupanya mereka jarang menghadiri kelas dan lebih sering menghabiskan waktu bersama seseorang yang disebut pahlawan. Pahlawan, Yuru belum tahu. Belakangan ini, seluruh negeri membicarakannya. Beberapa waktu terakhir, muncul insiden penculikan oleh ras Daemon, namun sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang pahlawan berhasil menembus markas mereka dan menyelamatkan anak-anak. Hero, sosok keberanian yang menjadi harapan umat manusia. Saat mendengar cerita itu, Yurusia hanya menanggapinya dengan santai, tapi Ratu Camil menatapnya penuh kekhawatiran. Yuru-chan, berhati-hatilah selama di istana. Kau gadis kecil yang cantik, banyak orang mungkin akan mencoba mendekatimu dengan niat buruk. Baik. Ratu Camil lalu menawari agar ketiga putranya mengawal Yurusia selama tinggal di Shiguresu. Yurusia menolak dengan halus, karena semua anak bibinya adalah laki-laki, dan kini, bahkan di usia 8 tahun, banyak lamaran sudah berdatangan untuknya dari berbagai negeri. Bibi Sama, pengawalku ada di sini. Noel. Yurusia memanggil Noel, yang berdiri gugup dengan pakaian bagus hasil sewa dari kota Shiguresu. Wajahnya merah, sikapnya malu-malu, dan itu membuat Yurusia tersenyum puas. Melihat interaksi mereka, Ratu Camil terkikik pelan dan berbisik. Yuru-chan, saat kau meninggalkan negeri ini nanti, berhati-hatilah terhadap pahlawan dari agama Kostoru. Agama Kostoru, pemuja Dewi Panen, adalah kepercayaan utama di Shiguresu dan juga di Taterudo. Kata-kata bibinya membuat Yurusia berpikir, mengapa harus berhati-hati terhadap pahlawan. Bukankah pahlawan seharusnya orang baik dalam kisah-kisah? Saat ia termenung, Noel tampak cemas. Lucy. Maaf. Yurusia menepuk lengannya lembut, dan Noel langsung kaku. Ada apa? Tidak apa-apa. Noel tampak gelisah, dan Yurusia menyesal karena belum sempat berbicara dengan tenang dengannya selama perjalanan. Saat mereka berjalan di aula, banyak mata memandang ke arah mereka. Noel, maaf ya. Untuk apa? Karena aku terlalu mencolok. Kau pasti tidak nyaman berjalan bersamaku, kan? Noel menggeleng cepat. Lucy memang menonjol. Itu wajar. Karena kau putri dan juga Sein sama. Yurusia tersenyum canggung. Kedua gelar itu diberikan tanpa persetujuannya. Gereja bahkan belum mengeluarkan sertifikasi resmi, namun tetap memperlakukannya seolah dia adalah seorang suci. Lalu Noel, dengan wajah memerah, berkata lirih. Lagi pula, Lucy itu cantik. Yurusia menunduk malu. Selama ini orang-orang hanya takut padanya, tapi baru kali ini seorang anak laki-laki mengatakannya dengan tulus. Wajahnya panas, dan hatinya berdebar. Saat keheningan canggung menyelimuti mereka, suara seseorang memanggil. Yurusia sama, apakah Anda baik-baik saja? Yang datang adalah seorang pria parubaya berpakaian mewah, mengenakan simbol suci Dewi Panen.
Aku adalah pendeta tinggi Kalisto, dari gereja Kostoru di ibu kota Siguresu. Aku ingin menyampaikan pesan untuk Yurusia sama. Salam hormat, Kalisto sama. Saya Yurusia Laverusenia, jawabnya sopan, berganti ke mode putri bangsawan. Kalau boleh, hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Baik, silakan. Kalisto menoleh ke belakang, dan beberapa pria serta wanita berjalan mendekat. Seperti yang mungkin sudah Anda dengar, ini adalah pahlawan, Alfonso. Dan di hadapan Yurusia, sang pahlawan akhirnya muncul. Pahlawan itu memiliki rambut dan mata berwarna gelap, pria dengan postur sedang yang tampak berusia awal 20-an. Itulah pahlawan sama. Meski cukup menarik, sayangnya bagi Yurusia, ia masih terlalu muda. Ia berpikir bahwa mungkin 10 tahun lagi, pria itu akan terlihat lebih sesuai. Alfio memperkenalkan diri dengan sopan, berlutut di hadapannya. Merupakan kehormatan bisa bertemu denganmu, putri yang cantik. Namaku Alfio, meski orang-orang dengan sombong menyebutku pahlawan, Princess sama, tolong panggil aku Al saja. Sebelum Alfio sempat mencium tangan Yurusia, Noel memotong dan menghentikan gerakannya. Keheningan tegang meliputi keduanya. Alfio tersenyum cerah, namun aura di balik senyumnya terasa mengancam. Princess sama tampaknya memiliki ksatria yang luar biasa. Yurusia, meskipun merasakan suasana aneh itu, menanggapinya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku, Yurusia Laverusenia, katanya gugup, pipinya menegang. Alfio menertawakannya kecil. Hahaha, Yurusia sama, tak perlu gugup. Aku hanya ingin memperkenalkanmu pada rekan-rekanku. Pertama, penyembuh kelompok kami, Antik. Yurusia hampir tak bisa menahan tawanya. Melihat sosok elf wanita yang cantik, ia menunduk dan menahan perutnya agar tidak tertawa. Elf itu menatapnya dingin. Apa yang lucu? Katanya dengan nada tinggi. Maafkan aku Yurusia Laverusenia, jawab Yurusia cepat. Elf itu memperkenalkan diri dengan nada congkak. Aku Antik. Kalau kau memanggil Alfio, panggil aku, Anko. Yurusia tak tahan lagi, ia meledak tertawa kecil, karena, Anko, berarti pasta kacang merah. Wajah si elf menegang, tersenyum paksa, lalu berkata, haruskah aku menyembuhkanmu? Meskipun aku terlihat seperti ini, di utara aku dikenal sebagai Saint of the Elves. Berat sekali menjadi Saint di usia muda, bukan? Sulit rasanya sendirian di posisi itu. Yurusia terus menahan tawa, tapi kemudian sebuah suara tegas terdengar di belakang Anko. Yurusia, hentikan sekarang juga. Yang muncul adalah kakak perempuannya, Athena sama, dengan Ophelia bersembunyi di belakangnya. Saudari Yurusia sama juga menjadi rekan seperjalananku, jelas Alfio. Kedua kakak perempuannya kini menjadi bagian dari kelompok sang pahlawan sebagai penyihir. Yurusia tersenyum lembut. Kakak Athena sama, aku senang bisa bertemu lagi. Athena menyipitkan mata, namun tetap menahan diri. Hah, anak bodoh sepertimu masih berani menertawakan Anko sama setelah mendengar kata-kata Alf sama. Bentaknya. Yurusia menatap diam-diam, sementara Ophelia ikut menimpali. Itu benar. Bagaimana bisa kau begitu tidak sopan terhadap rekan hero sama? Namun, tatapan tajam dan sedikit tekanan sihir dari Yurusia membuat Ophelia langsung diam. Asalkan kau anak ayah juga, kau cukup tak tahu malu, kakak sama, kata Yurusia dengan tenang. Athena maju selangkah, melindungi Ophelia di belakangnya. Namun, pertikaian besar itu tidak berlanjut. Yurusia hanya tersenyum, sementara Athena menggertakkan gigi. Aku akan mengingat ini, katanya dingin sebelum berbalik pergi. Yurusia tersenyum manis. Aku juga tidak akan melupakannya. Alfio, Anko, dan para kakak perempuannya pergi,
disusul oleh Kalisto sang pendeta tinggi. Ia membungkuk panik. Yurusia sama, tahun depan para uskup dari agama Kostoru akan menentukan keputusan besar. Saat itu tiba, aku akan datang lagi untuk menyapamu. Pahlawan Shiguresu, Alphiopet, 22 tahun, menyimpan rahasia besar. Ia lahir sebagai anak kedua dari pemilik kebun buah besar di utara Shiguresu, bukan bangsawan namun keluarga yang makmur. Saat berusia 2 tahun, hasil inspeksi sihir menunjukkan bahwa meski tidak memiliki afinitas terhadap sihir roh, ia memiliki kecocokan dengan keempat elemen utama, angin, air, bumi, dan api. Ketika berumur 4 tahun, ia mulai sadar bahwa dirinya berbeda, rambut dan matanya hitam, tak seperti keluarganya yang berambut merah tua. Ia mulai merasa istimewa. Pada usia 7 tahun, setelah demam tinggi, ia mengingat kehidupan sebelumnya, sebuah dunia tanpa sihir, namun penuh pengetahuan ilmiah. Ia menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi. Sejak itu, Alfio berlatih keras dalam sihir dan pedang, menciptakan sihir baru dengan pengetahuan dunia lamanya, serta mengembangkan usaha keluarga dengan cara pengolahan buah modern. Setelah mengalahkan monster yang menyerang desa dan menolong negeri para elf bersama seorang elf cantik, ia pun dikenal sebagai pahlawan Shiguresu. Namun dalam hatinya, Alfio memiliki impian yang aneh, memiliki 6 istri, 1 untuk setiap hari, dan di hari ke-7 menikmati semuanya sekaligus. Ketika pendeta tinggi mengundangnya ke pernikahan pangeran kedua, ia mendengar bahwa 2 gadis cantik yang menjadi calon istrinya memiliki adik perempuan yang juga hadir. Ia tertarik. Meski sedikit kecewa karena sang adik baru berusia 8 tahun, setelah melihat Yurusia di pesta, ia terpana. Rambut keemasan berkilau seperti benang cahaya, kulit putih sehalus porselen, dan wajah sempurna tanpa celah. Aku harus memiliki gadis ini. Begitulah Alfio bersumpah dalam hati, sambil menerima misi dari pendeta tinggi untuk menyerang para penculik dan menyelamatkan anak-anak. Melihat gadis kecil itu menahan tawa saat bertemu dengan elf, Shiodaifuku, Alfio justru merasa ada kedekatan aneh dengannya. Sudah berlalu beberapa bulan sejak urusan Yurusia sebagai putri di Shiguresu berakhir dan ia kembali ke Tari Terudo. Kehidupan siang hari tidak banyak berubah. Ia pergi ke sekolah menggunakan kereta, berjalan bersama keempat pengiringnya sambil menjadi pusat perhatian para siswa lain yang mengelilingi mereka. Saat memikirkan cerita-cerita tentang para kakak perempuannya, Yurusia tersadar bahwa dirinya mungkin terlihat seperti seorang gadis jahat bangsawan. Kadang, ia bertemu Rick di sore hari. Namun karena setiap kali Rick datang ke kelas segalanya jadi berantakan, Yurusia mulai menghindarinya. Sikap Rick itu hampir seperti meniru seseorang, dan menurut Yurusia, itu jelas bukan hal yang baik. Masalah lainnya datang dari Timothy-kun. Pemuda itu terus datang untuk memperhatikan sepupunya dengan lembut sebagai pangeran yang baik hati. Karena terlalu sering berkunjung, muncul rumor mencurigakan yang membuat Yurusia takut dan pusing. Meski begitu, kehidupannya tidak sepenuhnya sibuk. Ia menghadiri pesta teh para bangsawan lain, belajar sihir, menulis dan membalas surat dari Noel, serta berbelanja bersama Sally, Betty, dan para ksatria pengawalnya, yang sering merepotkan toko-toko. Sebagai putri Adipati Yurusia, hari-harinya penuh kesibukan, namun dalam dirinya, baik sebagai manusia maupun iblis, ia tetap merasa khawatir. Ia pun bertanya-tanya, apakah para pelayannya, para iblis, telah bekerja dengan baik. Ini laporannya. Ya, terima kasih. Mau permen? Gadis kecil berusia 8 tahun itu menawarkan permen hitam. Sang pelayan vampir tersenyum kaku namun tetap menerimanya dengan senang hati, lalu menghilang ke dalam kegelapan kota. Fanny, gadis berambut putih murni dengan seragam pelayan, berdiri di gang gelap, tersenyum cerah sambil memasukkan sepotong permen hitam ke dalam mulutnya.
Bagi iblis atau vampir yang menganggap makanan manusia tidak enak, makanan yang terasa lezat biasanya bukanlah hal baik, terutama jika mengingat bahan aslinya. Atas perintah Eurusia, Fanny sedang menyelidiki gereja Kostoru. Karena sifat kekanak-kanakannya, Eurusia menugaskan Milain untuk membantu serta memerintahkan para vampir mengumpulkan rumor dari masyarakat. Walau disebut kekanak-kanakan, kemampuan Fanny cukup untuk menjalankan misi. Ia menerima laporan dari para vampir, menyaring informasi penting, dan bahkan menyelidiki gereja di Siguresu, tempat imam besar Kalisto berada. Sebagai salah satu dari 4 iblis agung, Fanny memiliki kekuatan terlemah, namun bukan berarti kemampuannya rendah. Ia hanya tidak cocok untuk pertempuran langsung. Kekuatannya memungkinkan teleportasi ruang, dengan menggunakan jiwa manusia sebagai penanda. Hanya Fanny yang bisa melakukannya jarak jauh tanpa biaya, menjadikannya sangat cocok untuk spionase. Eurusia sendiri berbeda. Ia tidak memiliki kemampuan khusus, namun kekuatan magisnya luar biasa besar. Di gereja ibu kota, tidak ada hal aneh, hanya korupsi kecil dan kebohongan ringan. Namun tidak ada tanda-tanda hal yang dicari Eurusia. Yang mencurigakan hanyalah imam besar Kalisto di Siguresu. Meskipun tampak normal, pahlawan dan rekan-rekannya sering dikirim untuk misi yang aneh. Permintaan mereka tampak wajar, dan para pahlawan menunaikannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi dari apa yang Fanny rasakan melalui mimpi buruk orang-orang, ada sesuatu yang tidak wajar. Kenapa? Hanya sedikit orang yang diselamatkan. Pahlawan memang menyelamatkan beberapa anak, namun di hari yang sama banyak orang lain juga tertangkap di tempat lain. Fanny tak paham, jadi ia memutuskan untuk melihat sendiri. Di lokasi yang dipilihnya, sebuah gubuk tua di ladang, terdapat seorang anak kecil dan 3 orang dewasa. Ketika Fanny mengintip, terdengar suara teriakan kasar, "Diam, bocah!" Seorang pria besar menendang gadis kecil yang ketakutan dan menangis. "Fun," gumam Fanny tanpa emosi. Ia tidak merasa kasihan, hanya tidak tertarik karena perasaan anak itu tak sesuai seleranya. Pria itu mendengar suaranya dan segera waspada. Namun begitu ia melangkah keluar, pandangannya bertemu sesuatu. Dalam sekejap, nyawanya padam diselimuti puluhan ribu mimpi buruk. "Selamat malam." Gadis kecil berseragam pelayan masuk ke gubuk. Para tawanan memandangnya dengan takut dan bingung. Fanny menghampiri gadis buta kecil yang menangis dan menepuk kepalanya lembut. "One-chan, siapa?" tanya gadis itu terbata. "Apakah kau mau permen?" "Mau." Fanny memberikan permen hitam, dan melepaskan ikatan tali si gadis. "Terima kasih, One-chan, tapi permen ini rasanya aneh." "Tidakkah itu enak?" "Enak, tapi aneh." "Hehehe, begitu ya." Fanny tertawa senang. Ia tidak ingin memikirkan bahan permen itu. Sementara 2 orang dewasa yang terikat meminta tolong agar dilepaskan, Fanny bertanya, "Apakah kalian orang tua anak ini?" "Tidak, kami tak mengenalnya." "Lepaskan kami cepat." "Fun." Fanny kembali kehilangan minat. Saat mereka memaksa, ia berdiri dengan senyum yang perlahan berubah bengkok. Berisik. Sekejap kemudian, kepala pria itu dihancurkan, dan wanita di sebelahnya dipenggal. "One-chan, apa yang terjadi?" tanya gadis buta itu. "Mereka tertidur." "Bau aneh." "Itu bau kematian." Fanny tersenyum puas, merasa kata-katanya keren. Ia hanya ingin membelai rambut lembut si gadis seperti membelai anak kucing liar. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu. "Angkat tanganmu." Beberapa bola api ditembakkan ke arahnya. Fanny mengenakan topeng badut dan menahan serangan itu. "Lepaskan anak itu, iblis." Pahlawan berambut hitam dan 2 rekannya, seorang peri dan seorang gadis pedang, berdiri menantangnya. "Itu pasti pahlawan, iya."
Tapi, apa itu Daemon? Pikir Fanny bingung. Matilah, Daemon. Pedang sang pahlawan melesat cepat, tapi Fanny menghindar dengan mudah. Gadis pedang menyerang dari samping, namun pedangnya dijepit Fanny di ujung jari dan patah. Kemudian dua gadis penyihir meneriakkan mantra bersamaan, Fireball. Fanny hendak melawan, namun tiba-tiba ia berhenti dan menerima serangan itu tanpa bergerak. Berhasil, seru mereka. Namun setelah asap menghilang, hanya pakaian Fanny yang sedikit terbakar. Tubuhnya sama sekali tidak terluka. Melihat dua gadis berambut merah itu, Fanny teringat ucapan Eurusia, "Jika kau menyentuh buruanku, kau akan dihukum." Ia tidak ingin dimarahi. "Aku pulang dulu." Dengan wajah kesal namun takut, Fanny menatap gadis buta itu sebentar, lalu menghilang. Pahlawan dan rekan-rekannya menghela napas lega. Dia kuat, padahal terlihat seperti anak kecil. Itulah Daemon, ada ras yang bertubuh kecil. Mereka kemudian menemukan mayat wanita di gubuk dan menenangkan gadis buta yang terus menangis memanggil One-chan. Saat matahari terbit, sang pahlawan bersumpah, "Lain kali kami bertemu, aku akan membalaskan dendam untuk One-chan anak ini." Beberapa hari kemudian, saat gadis buta itu kembali ke rumahnya, sedikit cahaya kembali ke matanya. Kepada orang tuanya, ia berkata, "Seorang One-chan yang lembut memberiku permen aneh." Namun kisah tentang permen itu, dan tentang iblis kecil berambut putih, akan menjadi cerita lain di kemudian hari. Para pelayan Eurusia juga merupakan murid di Akademi Sihir, sehingga mereka tidak selalu dapat berada di sisinya karena harus mengikuti pelajaran. Terutama si kembar, yang berada di tahun ajaran berbeda, sehingga mereka jarang bersama tuannya kecuali pada waktu pertemuan dan laporan rutin. Dua gadis duduk di meja luar kafetaria Akademi Sihir. Salah satunya adalah siswi pindahan tahun keempat, berambut coklat panjang dan bermata perak, Nia. Yang lain adalah siswi baru tahun pertama, berambut pirang keriting dan bermata hijau, Tina. Keduanya adalah pelayan Duchess Verusenia, yang tahun ini menimbulkan banyak kehebohan. Karena mereka selalu di sisi wanita yang begitu tak terjangkau dan menawan, mereka sendiri, bersama Fanny, diakui sebagai gadis-gadis cantik yang menarik perhatian. "Hei, Nia, di mana aku salah?" keluh Tina dengan suara seperti pegawai kantoran yang letih. Nia menatapnya lembut sambil menyeka keringat karena panasnya matahari musim panas. Sejujurnya, Tina sudah mengeluh seperti ini sejak lama. Karena tidak bisa menjawab, entahlah, mungkin sesuatu, seperti yang diinginkannya, akhirnya Nia berkata pelan, bagaimana kalau kau menahan diri sedikit?" "Apa?" seru Tina tiba-tiba sambil mencondongkan tubuh ke depan. Nia hampir saja menarik pedangnya karena refleks, lalu mengingat bahwa ia sedang memakai seragam, dan menahan Tina dengan satu tangan. "Pon!" Suara lembut dedaunan tertiup angin terdengar di udara. Seorang murid dengan sihir roh angin mungkin mengira ada roh yang lewat, tapi tidak akan menyangka bahwa suara itu berasal dari benturan aura sihir dua iblis kelas atas. Nah, Eurusia sama itu seperti kucing, dia akan menamparmu kalau kau bergerak terlalu tiba-tiba, kata Nia. "Benarkah begitu?" gumam Tina dengan pipi menggembung, tampak tak puas. Masalah Tina adalah, setiap kali ia mencoba menumpahkan kasih sayang berlebihan pada tuannya, sang tuan selalu menghindar atau menangkisnya. "Kurang lebih begitu," jawab Nia datar sambil mengangguk. Nia tahu sebenarnya itu bukan jawaban yang benar. Ia tahu bahwa membiarkan kasih sayang berlebihan seperti itu bukan solusi, tapi sudah lama menyerah untuk memperdebatkannya. Bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini? Walau aneh bagi iblis lemah untuk bergaul dengan manusia, perasaan aneh itu hanya muncul di dunia iblis. Nia telah menyatu dengan jiwa manusia yang menyebut dirinya Ninet, mewarisi ingatan dan emosinya.
Perasaan tidak hormat terhadap tuannya masih ada dalam dirinya, meski Nia telah memakan emosi kebencian itu, sebagian di antaranya berubah menjadi bentuk cinta terhadap sang tuan yang cocok dengan kepribadiannya yang santai. Terlepas dari isi percakapan mereka, dua gadis terkenal di akademi yang berbicara dengan ekspresi serius seperti itu tentu menarik perhatian banyak orang. Biasanya mereka dijauhi karena sikap dingin mereka, namun banyak yang menilai sikap itu sebagai tanda kesetiaan pada tuannya. Karena keramahan yang hanya mereka tunjukkan pada sang nyonya, keduanya pun populer di kalangan siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Tina, yang sedang menyeruput teh hambar, mengangkat alisnya sedikit. Ia merasakan pikiran dari tatapan orang-orang di sekitar, lalu menatap Nia. "Siap lagi," kata Nia santai dengan mata menyipit. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tina dan Nia meninggalkan teh mereka, berdiri, dan berjalan beriringan. Fanny memiliki kemampuan luar biasa tapi kepribadiannya kekanak-kanakan. Noah berbakat dalam segala hal, tapi sejak menyatu dengan jiwa manusia, ia mulai merencanakan berbagai kegiatan untuk Eurusia dengan riang. Dalam hal keseriusan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan, Tina dan Nia lah yang paling dapat diandalkan. Mereka saling percaya dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia manusia. Di akademi itu, tak hanya ada guru dan murid. Banyak penjaga disiapkan untuk para bangsawan, beberapa bangsawan juga membawa pengikut seperti Tina. Selain itu, ada juga pihak luar seperti pemasok makanan dan pedagang yang datang menemui para guru. Kedua gadis itu berjalan perlahan melalui koridor akademi hingga tiba di sebuah ruang kelas tua yang sudah tak digunakan. Tina mengerutkan kening. Banyak debunya. Jejak kaki tertinggal di lantai berdebu saat mereka masuk. Tak masalah. Tak perlu khawatir, kata Nia tenang. Mereka menunggu di dalam ruangan tanpa meja dan kursi, hingga orang yang mereka tunggu akhirnya tiba. Apakah Anda Ninette sama dan Christina sama? Orang itu bukan murid. Ia berpakaian seperti rakyat biasa, berumur sekitar 30 tahun, tapi sikapnya tidak seperti rakyat jelata, mungkin pengikut bangsawan, atau mata-mata. Kedua gadis itu, atau lebih tepatnya, keempat pelayan Eurusia, selalu berurusan dengan manusia. Ada yang ingin berteman, ada yang mengaku jatuh cinta, ada bangsawan yang mencoba merekrut mereka, atau ada juga yang ingin mendekati sang duces tapi tak bisa bertemu langsung. Saya Ileo, dari Gereja Suci. Senang sekali bisa berbicara dengan para pelayan tuan kalian. Izinkan saya menjelaskan tujuan saya, katanya. Tina tidak menjawab salamnya, hanya menatap dingin seperti sedang menatap serangga. Wow, tempat ini berdebu sekali. Ileo tersenyum gugup ke arah Nia, berharap mendapat bantuan. Namun Nia sama sekali tidak mendengarkan, hanya memoles kuku sejak tadi. Senyum Ileo menghilang. Ia berdeham kecil lalu berbicara dengan nada tegas. Saya bagian dari faksi yang mendukung penafsiran baru agama Kostoru, dan kami ingin mengakui Eurusia sebagai santo ketika kami meluncurkan gereja baru. Dengan kata lain, ia ingin mendirikan sekte baru dan menjadikan Eurusia sebagai santo mereka. Jadi, bagaimana dengan klaimmu sebagai utusan gereja? Tanya Nia datar sambil terus memoles kukunya. Penyebutan dirinya sebagai utusan gereja sudah salah sejak awal. Tidak, kami masih anggota gereja resmi, jadi tidak masalah, jawab Ileo dengan senyum palsu. Tina memecah kesunyian, lalu, ajaran macam apa yang kalian anut? Ileo mengangguk antusias. Kami mendengar suara roh dunia. Mereka berbicara tentang iblis jahat yang tak terlukiskan. Dewi tidak dapat menuntun kami padanya, jadi dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki kekuatan sihir dan bantuan Sang Santo, kami berharap dapat memanggil Tuhan. Wajah Tina dan Nia berubah jijik.
Sebagai iblis yang hidup di dunia iblis, mereka tahu bahwa tidak ada yang pernah bertemu dengan Tuhan. "Kau memanggil Tuhan?" tanya Tina datar. "Dengan bantuan dari negara besar yang bersahabat, bahkan seorang uskup agung mendukung kami," kata Ileo bangga. "Bagaimana mungkin ada negara besar yang mau membantu kebodohan seperti itu?" pikir keduanya dingin. Ileo terus bicara bersemangat, tapi ketika melihat wajah kedua gadis itu, senyum palsunya mulai retak. Akhirnya Tina menatapnya tajam. "Kau ingin menggunakan kekuatan tuanku?" Ileo menelan ludah. Saya tidak bermaksud begitu, maafkan saya, sepertinya saya terlalu terburu-buru." Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, sebuah suara datang dari belakang. "Mau pulang?" Ia berbalik. Nia, yang tadi berdiri di depannya, kini berada di belakangnya dengan sebilah pedang hitam menempel di lehernya. "Hal menarik yang kau katakan tadi, memanggil Tuhan, ya." Gadis yang terlalu cantik untuk disebut manusia itu tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. "Ileo sama, izinkan aku memberikanmu sebuah undangan." "Nia, baik." Nia mengangkat pedang hitamnya dan berbisik pelan, "Buka, Los Eden." Sekejap kemudian, ruang kelas berdebu itu berubah menjadi kegelapan pekat. Dunia lain terbentang di sekitar mereka. "Selamat datang di Los Eden." Dari kegelapan, seorang anak laki-laki berpakaian butler muncul dari balik meja hitam Noah. Ia tersenyum ramah, namun mata Ileo membesar mengenali sosoknya, pelayan pribadi sang putri Duke. Noah melepas kacamata peraknya, berjalan maju perlahan. "Sekarang, ceritakan semua yang kau tahu, dan aku akan memberimu kehormatan mempersembahkan jiwamu kepada Tuhan Yurusia." Tiga gadis dan satu bocah itu mulai berubah, tanduk hitam tumbuh dari kepala mereka, rambut emas berubah menjadi ular, dan wujud mereka menjelma menjadi iblis sejati. Di bawah tanah kerajaan suci, dunia iblis baru mulai tumbuh diam-diam. "Hei, Fanny, kemana tiga orang itu?" tanya Yurusia santai. Mereka sedang membuat markas rahasia." Yurusia sama, "Boleh aku minta permen?" "Ya, silakan, silakan. Tapi membuat markas rahasia itu agak kekanak-kanakan, ya." Yurusia yang tak tahu apa-apa, menjalani hari itu dengan tenang seperti biasanya. Tahun berganti dan musim pun silih berganti. Yurusia kini telah menjadi siswa kelas 2 di Akademi Sihir, dan beberapa bulan lagi akan berusia 9 tahun. Ia kini seangkatan dengan gadis pengguna meriam sihir tertentu. Ia tak bisa lagi disebut gadis kecil. Yurusia berpikir apakah sebaiknya ia juga membuat transformasi untuk dirinya sendiri. Namun jika ia berubah menjadi gadis sihir, ia akan bingung harus berbuat apa dengan transformasi keduanya. Meski tertarik dengan ide itu, ia menyingkirkannya sementara waktu. Kehidupan Yurusia sebagai siswa tahun kedua tak banyak berubah. Ia masih bermain dengan Sally dan Betty, mengadakan pesta tes seperti biasa. Hal yang sedikit berbeda hanyalah teman-teman sekelasnya tampak mulai terbiasa dengan dirinya dan sudah sampai pada tahap saling menyapa. Ia telah berjuang hampir 2 tahun untuk itu. Walau ia sering berbicara dengan para pelayannya dan menerima surat dari mereka, rasanya tetap berbeda. Ketika ia menanyakan hal itu pada Sally, gadis itu hanya menjawab, "Yuru sama terlalu cantik, itu sudah jadi kejahatan, sesuatu yang tidak ia pahami." Selain itu, masalah dengan anak menyebalkan Rick Chan, tampaknya telah reda untuk sementara, setidaknya di permukaan. Yurusia sempat salah paham bahwa mungkin Rick menyukainya, namun karena tak ada momen pengakuan yang spesial, ia menyimpulkan itu hanyalah pikirannya sendiri. Ia kesal karena Rick bermain dengan perasaan seorang gadis, tapi juga lega karena tak perlu menghadapi salah paham lagi. Saat ia menyeret Tina ke salon untuk bolos pelajaran, seseorang memanggilnya tanpa sapaan kehormatan.
Rick. Satu-satunya orang di akademi yang akan bersikap seperti itu hanyalah Rick. Biasanya Rick adalah anak yang sombong, tetapi akhir-akhir ini ia tampak berbeda. Kini ia selalu dikejar banyak gadis di sekolah, seperti pahlawan gagah yang diikuti monster-monster kecil. Ketika Rick mendekat, wajah Eurusia sempat kaku, dan langkah Rick terhenti. Para gadis yang mengejarnya berhenti di tempat, wajah mereka memerah, dan menatap Eurusia dengan pandangan gentar. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Eurusia tenang. Para gadis itu langsung mundur ketakutan. Eurusia merasa heran, apakah dirinya menakutkan sampai sejauh itu. Rick kemudian menarik lengannya dengan wajah tegang. "Kau, ikut aku sebentar." Eurusia protes pelan, tapi Rick hanya menjawab pendek, "Diam." Tina mengikuti mereka dengan wajah tegang, tampak tidak biasa diam seperti itu. Di dalam salon khusus bangsawan, Rick memastikan tak ada orang lain, lalu menatap mata Eurusia dalam-dalam. "Eurusia, kenapa wajahmu makin tanpa ekspresi?" Eurusia mengedip bingung. Rick terlihat cemas, dan Tina mengangguk cepat dengan ekspresi lega ketika Eurusia memijat pipinya sendiri dan menarik napas dalam. "Akhirnya kau kembali seperti Eurusia yang biasa," ujar Rick. "Wajah biasaku, itu seperti apa?" Seperti wajah mengantuk, mungkin." Kenapa terdengar seperti pertanyaan? Setelah itu Rick bertanya apakah Eurusia sedang marah, namun ia menjawab tidak tahu. Ia pun menyimpulkan bahwa Rick sekarang menjadi anak yang nakal, karena selalu dikelilingi banyak gadis. Rick membantah, berkata para gadis itu datang sendiri tanpa ia undang. "Ngomong-ngomong, Rick, bisa lepaskan lenganku." Baru saat itu Rick sadar ia masih menggenggamnya erat. Namun, ia segera berkata, "Tidak, aku ada urusan denganmu. Ikut aku." Ia menyeret Eurusia masuk ke salon terdekat dan baru melepas tangannya setelah mereka di dalam. Di dalam salon, suara lembut piano mengalun. Rick yang memainkannya. Eurusia hanya duduk, menyeruput teh yang ternyata diseduh oleh Rick sendiri. Entah kenapa, ia merasa kesal karena anak itu begitu terampil. "Jangan tidur, Eurusia," ujar Rick saat musik berhenti. "Aku tidak tidur," jawabnya datar. Rick kemudian mendekat dan bertanya, "Kau sudah tenang? Apa maksudmu?" Rick hanya menghela napas lalu mengganti topik. Ia menjelaskan bahwa sebuah katedral baru dari agama Kostoru dibangun di wilayah Kolto, dengan setengah biaya ditanggung oleh penguasanya. Rick menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam waktu dekat, Paman Mulia, Duke Verusenia, berencana menghadirkan Eurusia bersama Uskup Agung baru dan penguasa wilayah itu untuk mendeklarasikannya sebagai Saint generasi baru dan putri dari Kerajaan Suci. Eurusia menatap kosong. Rick menjelaskan bahwa di sana ia diminta menampilkan sihir sucinya, menyembuhkan yang sakit, serta berkhotbah untuk menarik pengikut baru. Ia tampak jengkel, namun tetap bertanya berapa lama kegiatan itu berlangsung. Rick menjawab bahwa meski pihak lain berharap setahun, kenyataannya hanya beberapa minggu tergantung dirinya. Namun Rick tampak ragu, dan akhirnya mengaku bahwa wilayah Kolto adalah milik Duke Kaperu, musuh lama keluarga Verusenia. Rick berkata bahwa ayah Eurusia tidak ingin ia pergi, tapi karena undangan itu bersifat kenegaraan, ia tidak bisa menolak. Ia juga menambahkan bahwa ia sendiri akan ikut menemani Eurusia ke sana. Rick menjelaskan bahwa ia tidak khawatir tentang nyawanya, tetapi tentang reputasi dan kehormatan Eurusia yang bisa dijatuhkan lawan politik mereka. Dengan kehadirannya, mereka tidak akan mudah bertindak. Eurusia berpikir sejenak. Ia tahu Duke Kaperu mungkin tidak akan seceroboh itu untuk mengincar nyawanya, tapi mungkin akan menyerang harga diri dan nama baik keluarganya. Ia justru merasa tertarik. Ketika ia menatap Rick,
ia melihat kesungguhan dalam matanya. Melihat itu, Yurusia tersenyum samar. Karena tatapan itu, para gadis lain di sekolah pasti akan semakin salah paham. Namun dalam hati, Yurusia memutuskan satu hal. Jika bahaya benar datang, maka ia yang akan melindungi Rick. Para murid sekelas Yurusia di Akademi Sihir menjalani kehidupan yang menguras saraf hampir setiap hari. Semuanya berawal dari upacara penerimaan murid baru. Yurusia, yang sudah dijuluki sebagai Santo bahkan sebelum masuk sekolah, merupakan cucu raja sekaligus putri dari seorang adipati, seorang putri yang menjadi wajah kerajaan. Hanya dengan mendengar tentang sosok seagung itu saja sudah cukup membuat kepala para murid berputar. Para siswa dari kalangan rakyat biasa mengaguminya meskipun merasa takut, sedangkan anak-anak bangsawan mendapat peringatan keras agar tidak membuat kesalahan di hadapannya, sehingga semuanya tegang ketika harus belajar bersamanya. Bahkan anak-anak yang tidak beragama pun memujanya. Seorang anak seusia mereka, yang memiliki kekuatan sihir di tingkat yang membuat orang dewasa berdecak kagum, serta kecantikan yang membuat orang dewasa pun menahan napas, kisah tentang dirinya terdengar seperti dongeng yang menjadi nyata. Pada hari upacara masuk Akademi Sihir, ditemani oleh orang tuanya, Adipati Verusenia dan istrinya, Yurusia berjalan layaknya seorang putri dikelilingi para pelayan dan kesatria pengawal perempuan. Bukan hanya murid baru, bahkan para murid lama pun terpesona sejak saat itu. Ia benar-benar merupakan gambaran sempurna dari putri cantik dalam dongeng yang mereka kenal sejak kecil. Beberapa orang berbisik, menyebutnya malaikat sama, sementara yang lain lupa bernapas dan pingsan di tempat. Mereka yang tidak memiliki ketahanan terhadap pesonanya hanya bisa terpaku beberapa lama setelah ia lewat. Akhirnya, para guru yang sempat kehilangan kesadaran pun mulai melanjutkan upacara penerimaan murid baru. Saat Yurusia, yang terpilih menjadi perwakilan murid baru, tampak kesulitan berbicara karena malu, semua orang menghela napas lega. Melihat bahwa putri yang sempurna itu juga memiliki sisi manusiawi, seperti mereka, semua orang diam-diam berterima kasih kepada para dewa. Namun rupanya, Tuhan mencintainya secara istimewa. Sebab, saat ia menatap para murid dengan tatapan penuh kasih, jumlah malaikat cahaya dan malaikat agung yang tak terhitung muncul, dan banyak orang yang untuk pertama kalinya menerima perlindungan ilahi besar. Beberapa menjadi demam, sementara yang lain justru trauma. Para murid hanya bisa berpikir satu hal, putri itu menakutkan. Meskipun ada banyak kelompok kelas, karena pelajaran umum membuat para murid sering berpindah kelas, pembagian kelas tidak begitu berarti selain menentukan wali kelas. Namun, karena kelas-kelas tingkat bawah memiliki jadwal pelajaran umum yang hampir sama, para murid di kelas Yurusia menghabiskan banyak waktu bersamanya. Mereka akhirnya terbiasa dengan kecantikannya. Meskipun Yurusia memiliki kecantikan dingin seperti boneka, di dalam dirinya terdapat sifat yang sangat lembut sehingga mereka bisa tetap tenang selama tidak menatapnya langsung. Setelah itu, kendala berikutnya adalah cara memanggilnya. Tak mungkin bagi rakyat biasa untuk memanggil begitu saja putri dari keluarga adipati. Para anak bangsawan pun berusaha keras berbicara dengannya, namun dua pelayan yang satu kelas dengannya selalu mengawasi. Siapapun yang mencoba mendekati Yurusia akan ditatap tajam oleh dua gadis itu seperti seekor serangga dan akhirnya dihentikan dengan tatapan intimidatif. Beberapa siswa dengan kecenderungan aneh malah memerah karena senang, tapi mereka adalah pengecualian. Sebagian besar murid justru takut mendekat. Kadang-kadang, Yurusia datang ke kelas sendirian. Para murid yang mulai terbiasa dengannya memanggilnya Putri Sama di belakang, dan ketika mereka saling bertukar pandang, dia muncul. Roderick, pangeran kedua sekaligus sepupu Yurusia, sering datang menemuinya. Ketika itu terjadi,
suasana kelas menjadi sulit bagi siapapun untuk berbicara dengannya. Meski Yurusia memanggilnya kakak, keduanya bukanlah saudara kandung. Melihat pangeran dan putri, tampan cantik berdiri berdampingan bagaikan adegan dongeng membuat para siswi bergumam kia-kia dengan pipi memerah. Khayalan mereka berkembang jauh, bahwa sang kakak sebenarnya tidak memperlakukannya sebagai adik melainkan sebagai seorang wanita. Mereka ingin berbicara dengannya, tetapi tidak sanggup, bukan karena takut seperti dulu, melainkan karena kewalahan oleh keberadaannya. Mereka tidak bisa fokus dalam pelajaran, tapi untuk mempertahankan nilai agar tetap sekelas dengan putri sama, mereka rela mengurangi waktu tidur demi belajar. Namun, tantangan mereka tidak berhenti di situ. Awalnya mereka senang, karena rasa takut terhadap Yurusia yang ditanamkan secara tidak sengaja saat upacara penerimaan perlahan memudar. Seperti orang-orang di sekitarnya, Yurusia juga senang melihat mereka lebih tenang, tapi itu adalah kesalahan. Ia teringat masa kecilnya, ketika berusia 2 tahun, saat seseorang berkata bahwa ia akan menjadi bunga yang indah di usia 10 tahun. Akar dari ketakutan orang-orang terhadap Yurusia bukanlah status atau gelarnya, melainkan keberadaan yang terpancar dari kekuatan magis besar milik iblis di dalam dirinya. Rasa takut itu berasal dari kesenjangan, kecantikan yang luar biasa dan tekanan kehadiran yang kuat, semua itu terbungkus dalam tubuh seorang anak kecil, hal yang terlalu tidak alami. Sebagai perumpamaan, itu seperti melihat seorang balita memegang pisau dapur orang dewasa dan mencoba memasak di taman. Namun, seiring usianya mendekati 9 tahun, tubuhnya tumbuh tinggi dan mulai membulat lembut, berubah dari seorang anak menjadi gadis muda. Ketidaknaturalannya mulai memudar, dan penampilan menakutkan itu berubah menjadi kecantikan yang menyilaukan. Yang pertama menyadari perubahan itu bukanlah keluarga atau sahabatnya, melainkan teman-teman sekelasnya. Mereka ingin berbicara dengannya, tapi tak bisa, alasannya kini berbeda. Rasa takut memang berkurang, dan mereka bisa menyapanya, tapi setelah melihat senyumnya, wajah mereka memerah dan detak jantung mereka berdebar cepat. Percakapan pun berakhir di situ. Yurusia tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya mereka rasakan. Sebelum mereka sempat terbiasa, mereka sudah terpesona oleh keberadaannya. Ia akan berusia 9 tahun sebentar lagi. Lebih cantik daripada tahun sebelumnya, dan akan lebih cantik lagi tahun depan. Masih 8 tahun tersisa hingga ia lulus dari akademi. Teman-teman sekelasnya akan menjalani hari-hari yang sulit, menyakitkan, namun juga manis. Mereka hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, mereka dapat benar-benar menjadi teman bagi putri sama. Yurusia baru saja berulang tahun yang ke-9. Kali ini pesta ulang tahunnya diadakan dengan suasana yang lebih ringan, karena tubuhnya tidak dalam kondisi baik. Meskipun skala pestanya sama seperti biasanya, waktu kemunculannya di depan para tamu dikurangi. Ia bahkan bersyukur atas sakitnya itu. Belakangan, orang-orang yang takut padanya mulai berkurang. Ia senang, tapi orang-orang yang datang memberi salam padanya justru semakin menakutkan, tatapan mereka penuh tekanan. Di rumahnya di ibu kota kerajaan, ketika Yurusia berdiri dari kursi sambil mengeluh pelan, Vio dan para pelayan menatapnya dengan kecewa. Putri Yurusama. Tidak apa-apa, sakitnya masih terasa. Yurusia mengeluh karena tak terbiasa dengan rasa sakit, sejak kecil ia terlalu dimanjakan. Saat berendam di bak mandi pun ia sering mengadu kecil. Kini kakinya sedang sakit, karena kesemutan di tengah malam. Beberapa bagian tubuh lain yang tidak bisa disebut, juga terasa nyeri karena pertumbuhannya. Ia menyadari bahwa tubuhnya berkembang pesat, dalam setengah tahun terakhir, ia tumbuh sekitar 5 cm dan kini tingginya mencapai sekitar 150 cm, setara dengan Betty yang 2 tahun lebih tua.
Ia menduga pertumbuhan pesat ini mungkin karena darah kerajaan. Meski ingin menjadi gadis tinggi, ia tidak ingin melampaui tinggi ayahnya. Tubuhnya kini berubah, perut buncit masa kecilnya menghilang, dan bentuk tubuhnya mulai terbentuk. Ibu dan nenek berhenti memakaikannya pakaian anak-anak, menggantinya dengan gaun bergaya dewasa. Yurusia khawatir ukuran tubuhnya akan berubah lagi sebelum gaun-gaun baru itu selesai dijahit. Sementara itu, Tina sering memandangnya dengan tatapan, makan daging, yang membuatnya takut. Hari itu, Yurusia akan pergi meninjau wilayah Turu bersama sang ayah. Karena kakinya masih sakit, ia duduk di pangkuan ayah di dalam kereta. Saat ia melingkarkan tangan di leher sang ayah, pria itu menatapnya dengan khawatir. Ayah menatapnya sejenak lalu berkata, "Kurasa masih terlalu dini bagi Yurusia memakai gaun seperti itu." Benarkah? Gaun yang ia kenakan adalah hadiah pertama dari ibunya, gaun berwarna mawar lembut dengan rok mengembang, panjangnya sampai betis, dan desainnya elegan tapi tidak pengap. Yurusia menyukainya. Namun ayah menunduk dan berkata, "Lehermu terlihat." Ya, ia baru sadar bahwa gaun itu sedikit memperlihatkan tulang selangkanya, sesuatu yang dianggap menggoda. Sebelumnya, pakaian yang ia kenakan selalu menutup hingga dagu, seperti pakaian biarawati, hanya menyisakan wajah dan tangan yang terlihat. "Ayah, bukankah itu terlalu berlebihan?" Lengan Sally bahkan terlihat sepenuhnya. "Tidak, tidak. Yurusia masih 9 tahun. Yurusia merasa itu terlalu protektif, apalagi Betty datang ke pesta ulang tahunnya dengan gaun tanpa bahu yang jauh lebih terbuka. Ia menatap ayahnya, meski kini berusia pertengahan 30-an, ketampanannya tetap memikat. Ia sempat berpikir bahwa 10 tahun lagi pesonanya pasti luar biasa, namun mengingat rambut ayahnya yang mulai menipis, Yurusia mengingatkan diri untuk memberi lebih banyak rumput laut kering yang dulu ia kumpulkan. Rupanya, tumpukan rumput laut itu dijual oleh Milain dalam bentuk roti rumput laut, yang kini menjadi produk khas daerahnya, meski kotanya berada di pegunungan. Yurusia merasa sedikit bersalah, namun menenangkan diri bahwa ia tak berbuat salah. Tiba-tiba, suara serius ayahnya memanggilnya. "Yurusia." "Ada apa, ayah?" Pria itu menatapnya dalam-dalam sebelum menarik napas pelan. "Tahun ini, dalam 2 bulan, tepatnya tahun depan, Yurusia akan menjadi murid kelas 3. Ya, selama ini kau masih kecil, tapi sekarang kau sudah menjadi seorang gadis dewasa." Yurusia menunduk. Ucapan itu membuatnya terasa seolah akan segera dinikahkan. Ia tahu, sebagai anak bangsawan, kedewasaan datang lebih cepat. Namun ayah melanjutkan dengan nada serius, "Yurusia, kau tidak perlu memaksakan diri pergi ke wilayah Colt." Yurusia terdiam. Itu topik yang sudah ia duga. Sejak kabar penugasannya ke wilayah itu muncul, ayahnya terus bernegosiasi dengan kakek. Meskipun keluarga Verusenia ingin menolak, mereka tidak bisa karena permintaan itu datang langsung dari Duke Caperu dan pihak agama Kostoru. Menolak berarti menunjukkan keberpihakan pada Duke Verusenia. Penugasan di Katedral Kostoru itu berlangsung sebulan. Pada waktu yang sama, ayahnya menerima permintaan dari cabang militer Tatrudo untuk menghadiri upacara, kebetulan yang terlalu sempurna. Jika Yurusia menolak pergi, ayahnya akan menanggung akibat politik, kehilangan jabatan sebagai Menteri Luar Negeri dan pembatasan pada perdagangan keluarga Verusenia. Namun meski sadar akan risiko itu, ayahnya tetap ingin melindungi putrinya. "Tidak apa-apa, ayah. Aku kuat, tahu." Yurusia tersenyum ringan untuk menenangkannya. Dalam hati, ia bersumpah bahwa jika keluarga Caperu berani mengganggu ayahnya, ia akan menghancurkan mereka tanpa ampun. "Ayah khawatir padamu. Ayah." Ia meletakkan tangan kecilnya di atas tangan besar ayahnya di pipinya. "Duke Caperu tidak akan bodoh untuk menyerangku langsung.
Lagi pula, Rick ikut bersamaku. Namun bukannya lega, ayah justru tampak murung. Benarkah? Apakah Rick benar-benar memahami Eurusia sebaik itu? Eurusia bingung. Rick anak baik, tapi aku bisa mengerti jika ia terlalu terpesona oleh Eurusia. Ayah. Nada ayah berubah aneh. Ia melanjutkan, Eurusia, kecantikanmu menarik perhatian para pria seperti binatang buas kelaparan. Bahkan sekarang, lamaran dari dalam dan luar negeri masih terus berdatangan. Eurusia kaget. Ia baru tahu bahwa lamaran datang bukan hanya dari bangsawan dalam negeri, tapi juga luar negeri. Rupanya semua itu disembunyikan oleh ayahnya. Duke Kaperu memang tak berkarakter, tapi ku dengar putra-putranya cukup tampan dan berperilaku baik. Bisa jadi mereka juga tergoda oleh kecantikanmu. Banyak keluarga lain juga akan memperkenalkan putra mereka. Dan Rick belum menentukan tunangan. Ada rumor bahwa dia menunggumu dewasa. Eurusia hanya bisa terdiam, merasa bahwa ayahnya benar-benar tipe ayah posesif. Ayah kemudian batuk kecil dan melanjutkan dengan nada lebih tenang, aku sudah mempercayakan keselamatanmu kepada Kapten Barnabas. Kau tahu dia, kan? Aku memberinya gelar Viscount karena jasanya. Ia membawa surat otoritasku, jadi bisa menjadi pelindungmu. Benar. Eurusia tidak terlalu ingat siapa Barnabas, tapi ia mengangguk. Ayah bahkan memberi gelar kebangsawanan hanya untuk melindunginya, jelas darah keluarga ini sama, terlalu memanjakan. Ayah lalu menempelkan kapas di dahinya dan berkata lembut, aku dan ibumu percaya bahwa Eurusia akan kembali dengan selamat. Ya, ayah. Ia menatap ayahnya. Dalam hatinya, ia tahu definisi anak kuat yang dimaksud ayah dan ibunya berbeda dari dirinya. Jika ada yang berniat jahat padanya, ia akan menghancurkan mereka tanpa belas kasihan. 2 bulan kemudian, saat naik ke kelas 3, Eurusia berangkat menuju wilayah Colt. Di sana, ia akan bertemu kembali dengan seseorang.